Kira-kira pada saat itu ya yang diingat pidato atau dialog yang Yuan sampaikan pada saat itu bisa dipraktekkan nggak ke situ? Oke, jadi pakai bahasa Inggris. Iya. Oke. Hello everyone. Kenal diri? Iya. Oh, yeah, okay. Okay. Hello everyone, my name is Epanya Anyuani Sonder and I'm from 9F, and my speech today will be on how you can make your English even more perfect and some ways that you can improve your English. First of all, you can also listen to songs and watch a lot of Western movies. Sometimes you can even use subtitles, or if there are any words that you don't understand, you can just search it up on the dictionary, as well as reading books and using applications such as Duolingo. Yeah, that's it. Oke. Emang Kakak Yosef ngerti? Ada teks terjebak. Emang Kakak Yosef ngerti? Pusing edit. Saya cuma tepuk tangan aja. Karena pertama saya tidak ngerti, kedua saya melihat kemat kamitnya aja sudah bingung. Iya. Iya, tetapi terlepas dari itu Kak ya, memiliki anak yang mempunyai prestasi seperti ini tentunya bangga. Ya kan, seperti Yuan tadi juga bangga memiliki orang tua yang hebat. Ya kan? Karena kedua-duanya akhirnya saling support, membantu. Ya kan, kayak Yuan bilang tadi. Artinya di dalam dunia pendidikan ini sangat penting dukungan, support dari orang tua, cara belajarnya anak juga penting sekali, orang tua yang mengatur. Orang ya tua Kak, harus membimbing, Iya. menemani, bukan hanya membiarkan dia belajar, tapi kita juga harus tahu dia belajarnya bagaimana, cara belajarnya sudah benar atau tidak gitu. Jangan hanya membeli buku, bagi buku pelajaran, tapi enggak ngajarin gimana caranya supaya bisa nggak dituntun, nggak dibimbing gitu ya Kak ya. latihan soal seperti apa, bagaimana belajar. Nah, itu yang harus Artinya diperbaiki. sahabat GSM, elak aja menunggu guru Iya, kalau Orang tua adalah guru terdekat dengan anak. Orang tua juga harus berperan penting. Ya, orang tua. Iya kan? Obrolan kami ini sangat menarik, sahabat GSM, sampai-sampai Minuman Kami- belum diminum. untuk ditawarkan Ya, silakan. intermezzo. Iya. Jadi ini ada pertanyaan sedikit. Dari sekian banyak orang mungkin beda-beda untuk cara mendidik seorang anak untuk anak. Mungkin si Jepanya ini apakah dia ini dikerahkan orang tuanya atau memang Jepanya kamu harus ambil ini biar kamu bisa jadi ini, biar jadi kayak gini, atau Jepanya ini dia mah saya mau ambil ini. Nah, kalau apakah seperti itu anunya, dan orang tua tinggal kalau kamu mau seperti ini makanya kamu harus seperti ini. Iya. Itu apakah Jepanya ini waktu itu diperlakukan seperti apa? Kan masing-masing biasa orang tua ada yang beda-beda kan cara dia mengarahkan anaknya. Kalau Yuan ini memang dulu cita-citanya jadi dokter. Ya, betul nggak? Iya, benar. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang itu pernah kepikiran jadi masuk TNI AU, tapi TNI AU. masih plan B. Plan B loh. Plan-plannya masih Iya. dokter. Plan A-nya masih tetap dokter. Plan C-nya Ternyata ada. sepertinya Plan C-nya belum plan B itu ternyata tidak didukung sepenuhnya. Takut lah kalau anaknya jadi pilot. Iya. Nah, itu apakah dia harus dipaksa seperti ini, harus apa? Enggak. Enggak lah. Selama ini enggak pernah kami paksa, betul kan? Enggak. Jujur Jadi aja Yuan, jujur aja. ayo jawabnya. Jadi kami itu memang mengarahkan Yuan. Kalau memang mau jadi dokter, kalau dalam firman Tuhan kan, kalau apa yang kamu inginkan itu perlakukanlah dirimu seperti kamu sudah memperolehnya. Nah, kalau dalam firman Tuhan ya, seperti itu. Aku nggak tahu di mana itu, tapi aku pernah baca. Tapi gitu. di Alkitab ada. Di Alkitab ada. Iya. Itu biasa orang yang biasa hebat matematika seperti itu. Ya, Dia jadi- tidak menghafal nas tapi hafal isinya. Jadi kalau mau jadi dokter ya perlakukan dirimu seperti seorang dokter, dalam artian nggak usah lah ya sampai kop-kop gitu, enggak. Tapi senangnya kalau lihat YouTube, lihat yang tentang manusia, sains ya. Kalau baca buku ya baca buku sains gitu. Iya, jadi sepertinya sudah memperlakukan diri. Bagaimana kalau orang sakit tuh
kita care gitu. Iya, Mama iya. sakit apa? Memang terarah gitu ya, Iya. Kak, ya, kalau memang cita-citanya mau seperti ini. Ya, kalau memang cita-cita Iya. mau jadi pilot ya mulai terbang-terbang aja loncat-loncat gitu. Tapi sepertinya Ibu Anda sekali lagi tidak menyetujui itu. Iya sih, memang berat. Gitu. Jadi kalau dan harus setia dengan hal-hal Iya. yang kecil. Kita selalu menekankan, aku sama Papa Yuan selalu menekankan bagaimana setia dengan hal-hal kecil. Setia dalam hal-hal kecil tuh misalnya bangun tidur, rapi tempat tidur. Oh, iya. Lalu meja belajar harus rapi dan bersih. Setia dalam hal-hal kecil. Karena Kalau- memang ya, firman Tuhan katakan kan ya begitu. dari hal-hal kecil dulu kamu belajar, Hmm. maka aku akan memberikan Hal hal-hal yang besar, Iya kan, tanggung jawab yang seperti itu. besar. Iya. Ya. Jadi setia dulu dengan yang kecil-kecil ini, belajar dulu, dengar dulu apa kata mama papa. Nanti kalau kamu sudah sendiri itu akan terus terngiang-ngiang, ya kan? Benar. Bisa bekerja sendiri. Nah, kalau pesan omanya itu kalau belajar tuh jangan lupa isi BBM. BBM itu belajar, Doa, makan. makan. Jadi 3 itu harus tetap diatur. Jadi berdoa, belajar, dan harus tetap makan. Kalau nggak makan nanti nggak bisa belajar. Saya gitu, gimana bisa makan belajar? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi kan si Iwan speak English-nya kan tadi lumayan Iya. lumayan bagus. Nah, Oh itu- lumayan, berarti Anda merasa diri Anda lebih daripada itu. Itu kan nggak sekejap langsung bisa gitu kan. Nah. Nah, apakah bisa dibagikan kah atau Prosesnya. tips tentu kah cara Iya. latihannya atau prosesnya, bagaimana tips and prosesnya gitu. Ya, untuk dari mamahnya dulu. Kok bisa seperti itu gitu? Oh, Triknya. anakku ini bisa. Iya, bisa Kan ada proses latihan. Iya. Iya. Nah, bisa prosesnya. ngerecos gitu nah Kak. Oh. Iya, kayak bang gitu. Kok bisa gitu Itu dah. kempes. Iya, bang kempes gitu nah. Biasanya bang tuh kan ini langsung gitu langsung gitu. Kok bisa itu nah prosesnya itu seperti apa sih Kak? Yuan itu dulu memang karena papanya tugas di Kapuas dulu, kami berdua kan di rumah ini sendiri. Jadi sambil aku kerja, Yuan nonton. Itu dari umur berapa Kak? Dari mulai Dari- dia di rumah ini ya, dari kami pindah 2007 itu, Yuan baru 1 tahun ya. 1 tahun itu nonton TV itu junior apa Disney Junior. Disney Junior itu. Dengan kami juga beli video-video dan apa itu film-film ya. Iya. Itu sering Yang dia berbau nonton. bahasa Inggris gitu. Dan semua tidak ada terjemahannya. Dan akhirnya dia ngomongnya ya ngomong pakai bahasa Inggris. Kami juga kaget. Oh ya, kami juga sering beli buku-buku bahasa Inggris, buku cerita. Dan setiap malam itu selalu baca bersama. Jadi dia mendengar juga dari kami membaca buku. Nah, Tanpa disadari lah. ya tanpa disadari itu ternyata membantu anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi cepat gitu. kalau aku lihat teman-teman punya anak-anak yang 3 tahun, 4 tahun itu sudah mulai banyak yang bisa bahasa Inggris. Nah sebaiknya itu dipertahankan. Biarkan saja dia ngomong pakai bahasa Inggris, nggak usah dipaksa dia untuk ngomong bahasa Elaya. bahasa India. biarkan saja karena nanti lama kelamaan Yuan juga bisa belajar bahasa Indonesia dari teman-temannya. Iya. Ya, dia belajar bahasa Indonesia malah dari teman-temannya. Kami di rumah pakai bahasa Manya. Oh, dulu memang nggak bisa bahasa Indonesia dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, gitu. Nah, kalau dari Yuan gimana? Ya, dari Yuan apa? Sama juga sih. Tapi kalau misalnya sekarang kan kalau seumuran Yuan tuh kan banyak yang dengar lagu gitu-gitulah. Nah, itu Nonton Westlife. TV. ya gitu. Tahu nggak lagu Westlife? Tell me Iya. why. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ya. Yuan pada saat Yuan bisa bahasa Inggris seperti itu tuh karena memang terbawa dari suasana yang sudah dibikin oleh orang tuanya demikian. Iya. Ya? Oh jadi memang Kak Kamario ya artinya sesuatu yang kita mau capai itu memang harus kita ciptakan dari lingkungan dulu Iya. sebenarnya. Ya kan nggak bisa istilahnya kita maunya anak kita pintar masak tapi kita tidak pernah Pernah membawa memasak. membawa anak kita masak kau anu belajar di luar aja. Ya jadi artinya proses itu sebenarnya melewati kita dulu Proses lingkungan di dalam sekitar, rumah. iya dalam Iya. rumah. Ada tuntunan gitu. Iya ada Ya, tuntunan. itu diajak baca juga kan, beli bukunya buku bahasa Inggris. Tapi pertanyaanku bagi orang tua yang tidak bisa bahasa Inggris Iya. bagaimana?
Jangan kira aku ini bisa bahasa Inggris, enggak, tapi bisa juga. Cuman ini lagi Sama. anu. Nah, saya kok bukan enak. Ada Intinya sedikit nyambung lagi. dua-duanya. Kak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih Kak, mungkin ada. Sudah mau habis. Oh sudah mau habis. Masih ingin Soalnya saya mau minum. Iya. Enggak, santai aja. 12 nanti saya habiskan. Enggak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini kan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke seluruh orang-orang di luar sana, khususnya sahabat GSM, baik yang menempuh pendidikan maupun tidak bersemangat untuk menempuh pendidikan. Oh, ya. Iya. Oke. Begini. Sekolah itu bukan juga harus sekolah pergi ke sekolah. Tapi sekolah itu juga bisa kita bangun dari keluarga. Caranya dengan kalau dalam keluarga kita banyak membaca, banyak berdiskusi. Sekolah itu dimulai dari rumah. Jadi orang tua itu sebenarnya ada guru. Jangan dibiarkan anak itu sendiri berjalan. Walaupun memang zaman ini adalah zaman bebas. Anak-anak bisa belajar dari gadget, ya, bisa belajar dari gadget. Tapi perlu tuntunan orang tua. Jadi keluarga itu adalah sekolah sebenarnya, sekolah berpendidikan. Dan kita orang tua harus menginvestasikan kalau bisa semua kekuatan kita untuk membuat investasi otak mereka itu berkembang. Otak mereka itu bisa mengambil keputusan sendiri. Walaupun banyak gangguan kiri kanan dari teman, mereka bisa membentengi diri mereka bahwa sekolah itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, untuk membawa mereka menjadi orang-orang yang sukses, untuk membawa mereka bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Itu adalah sekolah. Jadi walaupun sekolah formal itu penting, tapi lebih penting adalah pendidikan dalam keluarga. Ya, karena keluarga lah, orang tua lah yang menjadi guru bagi anak-anak. Sebelum keluar ya Kak, Sebelum ya? mereka keluar. Iya. Dan mereka keluar pun orang tua tetap kontrol. Kadang-kadang anak-anak ini ya merasa bahwa orang tua itu terlalu sadis gitu ya, ngatur ini ngatur itu. Tapi begitu mereka memperoleh sesuatu yang terbaik juga kita harus beri reward. Apa yang kamu inginkan? Misalnya kayak Iwan, kalau lulus gitu, "Ma, aku dapat reward, aku boleh makan ya?" Boleh. Kita pergi makan. Jadi jangan juga yang kita tidak memberikan reward. Jadi mereka lebih bersemangat lagi untuk belajar, bersemangat terus untuk belajar. Dan kalau untuk sekolah formal, ikutilah guru-guru itu tidak sepenuhnya, karena saya merasa saya jadi guru, tidak sepenuhnya juga bisa membawa kita belajar. Jadi kita harus dari diri sendiri mencari cara bagaimana supaya kita bisa belajar. Bukan hanya menunggu dari guru, menunggu disuruh belajar, tidak bisa lagi. Karena semua apa sih yang enggak dari jari, jempol. Nah, itu juga harus belajar dari jempol pun harus membatasi diri. Nah, itu tugas orang tua juga sebenarnya. Iya. Ya, membatasi anak untuk belajar. Jadi pendidikan itu penting. Pendidikan harus tetap kita kalau bisa capai yang paling tinggi, yang mampu. Karena sekolah itu tidak mahal sekarang. Banyak sekali. Banyak jalan ya Kak ya. Banyak jalan istilahnya. Yang penting tidak malu bertanya. Tidak malu bertanya. Iya, banyak akses sebenarnya ya. Banyak akses, beasiswa banyak. Dan jangan lupa BBM selalu diisi. Iya, Berdoa, tiga tadi lah. belajar, Iya. makan. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang di situ? Sudah tidak ada yang ditanyakan. Oke. Ya. Terima kasih Yuan, terima kasih Cassandra Sama-sama, terima untuk kasih. obrolan yang menarik pada hari ini. Kita percaya dan kita yakin obrolan yang sudah kami obrak-abrik kali ini bersama kedua orang hebat ini, ibu dan anak,
Dan keluarga ini memang menjadi keluarga yang bisa menginspirasi. Kita percaya juga obrolan kami ini juga bisa menginspirasi, menjadi motivasi untuk seluruh sahabat GSM di luar sana. Sekali lagi jangan lupa tonton terus channel YouTube kami, sahabat GSM. Tuhan Yesus memberkati.